يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 219, 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 19 November 2021 Masehi, dengan judul Permendikbud, Kokohnya Budaya Liberal. Dengan alasan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Peraturan ini lahir didasari oleh banyak laporan pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai, bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi. Permendikbud tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk Menteri Agama Yakut. Namun, sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dinilai banyak kalangan, terutama para tokoh dan ormas Islam seperti MUI Pusat, justru melegalkan seks bebas. Adanya frase tanpa persetujuan korban menjadi pemicu penolakan terhadap peraturan tersebut. Sebabnya frasa tersebut dapat dipahami bila antara kedua belah pihak melakukan hubungan seksual karena konsen, persetujuan, maka dipandang legal. Bukankah itu sama dengan melegalisasi perzinahan? Logika berbahaya. Permendikbud ini jelas berbahaya karena berpotensi melegalkan seks bebas, bahkan penyimpangan seksual. Pertama, frase tanpa persetujuan dalam peraturan tersebut ditempatkan sebagai penentu suatu tindakan sebagai kekerasan seksual. Frasa itu tercantum sampai 5 kali dalam pasal 5 ayat 2. Misalnya poin 1, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jelas, dalam pasal ini konsen atau persetujuan menjadi penentu suatu tindakan atau hubungan seksual dipandang sebagai kekerasan seksual. Artinya, selama dilakukan dengan konsen atau persetujuan, maka hubungan seksual dibenarkan dan merupakan hak warga negara. Merujuk pada Permendikbud tersebut, terutama pasal 5, maka bukan sekedar aktivitas seksual di luar nikah, tindakan aborsi juga dibolehkan selama dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak. Inilah cara berpikir liberal yang diadopsi oleh CEDAW atau Convention of Elimination of All Form of Discrimination Against Women, yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Intinya, hubungan seks di luar nikah adalah hak warga negara. Negara dan agama tak berhak ikut campur di dalamnya. Kedua, Permendikbud juga berpotensi memberikan perlindungan pada penyimpangan perilaku seksual seperti LGBT. Dalam pasal 5 ayat 2 bagian A, tercantum bahwa kekerasan seksual meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang dimaksud identitas gender di sini bukan sekedar lelaki atau perempuan, tetapi juga bisa diartikan gay dan lesbian. Artinya, siapapun di lingkungan kampus tidak boleh mengkritisi apalagi melarang kaum LGBT karena hal itu termasuk ujaran kebencian dan diskriminatif yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Bukankah ini hal berbahaya? Ketiga, satuan tugas yang diarahkan oleh Permendikbud sebagai unit penanganan kekerasan seksual di kampus berpotensi hanya akan diisi oleh kaum feminis dan liberalis sebagai penafsir tunggal penanganan kekerasan seksual di kampus. Sebabnya pasal 24 ayat 4 berbunyi, anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat A. Pernah mendampingi korban kekerasan seksual, B. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas, C. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas, dan atau D. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Pasal ini berpotensi menutup pihak lain seperti kelompok-kelompok Islam yang punya pandangan yang berbeda secara diametral dengan kalangan feminis dan liberalis untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Islam menghapus kejahatan seksual. Menilik dari isi peraturan menteri tersebut, tampak jelas pertentangannya dengan ajaran Islam dan membahayakan umat. Peraturan tersebut membuka peluang kehidupan seks bebas di lingkungan kampus. Ini bukan logical fallacy atau kesalahan logika dalam memahami Permendikbud. Tudingan bahwa penentang Permendikbud tidak berniat mencegah kekerasan seksual adalah fitnah kotor dan tidak masuk akal. Justru Islam adalah satu-satunya sistem kehidupan yang sedari awal mengharamkan bentuk kekerasan dan penindasan pada umat manusia, termasuk melakukan tindak kejahatan seksual. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, "Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi." Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah, jika seseorang dari mereka mempunyai budak perempuan, dia melepaskan budak itu untuk berbuat zina atau melacurkan diri dan menetapkan atas dirinya pajak yang dia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, Allah melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut. Di antara yang melakukan perbuatan keji tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budak-budak perempuannya melacur. Dalam Islam, penentuan suatu tindakan itu kejahatan seksual adalah hukum syariah, bukan persetujuan manusia walaupun itu HAM. Menjadikan konsen atau persetujuan sebagai penentu kebolehan suatu hubungan seks di luar nikah adalah khas pemikiran kaum liberal yang sesat. Mengapa konsen menjadi penting? Alasannya menurut kaum liberalis, karena tidak ada yang boleh menjadi polisi moral untuk urusan pribadi seseorang, termasuk negara sekalipun. Dengan adanya konsen, maka negara tidak boleh melarang siapapun berhubungan seksual sesuai nafsu mereka, seperti zina, homoseksual, lesbian, sadomasokis, pedofilia, insest, bahkan hubungan seksual dengan mayat atau binatang. Karena itu Permendikbud ini jika diterapkan, belum tentu bisa mencegah kekerasan seksual. Sebaliknya, peraturan ini sudah pasti bisa menyuburkan perilaku seks bebas di lingkungan kampus. Ini berkebalikan dengan Islam yang tidak mentoleransi kejahatan seksual secara mutlak. Kasus pemerkosaan terhadap wanita misalnya, Islam akan menjatuhkan sanksi bagi pelaku sesuai syariah. Jika pelakunya pria belum menikah atau ghair muhson, maka dia akan dicambuk 100 kali. Sedang jika pelakunya telah menikah atau muhson, maka akan dijatuhi hukuman rajam hingga mati. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2, Allah SWT berfirman, "Pezina wanita dan pezina laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan." Adapun korban perkosaan terbebas dari hukuman sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sungguh Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa, dan dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tindak kejahatan seksual lain semisal meraba, ujaran kata-kata kotor, merayu, dan sebagainya juga tidak lepas dari sanksi berupa ta'zir yang akan diputuskan oleh qadhi atau hakim di pengadilan. Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat fil Islam menyebutkan bahwa orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi 3 tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti pembantu perempuannya atau pegawainya. Adapun LGBT, juga praktik homoseksual dan lesbianisme adalah kejahatan yang pelakunya diancam dengan sanksi berat. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang menjumpai orang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya." Hadis riwayat Ahmad. Islam juga menutup celah-celah terjadinya kejahatan seksual di tengah masyarakat. Kaum pria dan wanita diperintahkan menutup aurat, menjaga pandangan, serta adanya larangan berkholwat dengan alasan apapun. Karena itu tidak dibenarkan pria dan wanita berduaan di ruang tertutup dan sepi meski untuk alasan bimbingan skripsi dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, hendaknya tidak berkholwat dengan perempuan bukan mahram, karena pihak ketiganya adalah setan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wahai kaum muslim,
Peraturan ini adalah bukti kuat bahwa negara ini tidak bersendikan pada agama dan syariah, melainkan pada sekulerisme liberalisme. Umat terus didorong untuk terjerumus dalam peradaban liberalisme. Padahal sudah nyata kerusakan paham liberalisme, maraknya perzinahan, penularan penyakit kelamin termasuk HIV atau AIDS, kehamilan tak diinginkan, pembuangan bayi dan aborsi adalah bagian dari kerusakan yang sudah tampak di depan mata. Tak ada cara lain kecuali menyingkirkan sistem sekuler liberal saat ini. Sebagai penggantinya, terapkan syariah Islam secara kafah. Dengan itu, niscaya umat manusia akan terlindungi dan terjaga.